Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ya, mari belajar matematika bersama Bu Guru tentang unsur-unsur bangun ruang. Disimak ya, semoga bermanfaat. Bangun ruang adalah bangun geometri yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Sisi bangun ruang berbentuk bangun datar. Karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, maka bangun ruang memiliki volume atau isi. Bangun ruang itu misalnya adalah kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Kubus dan balok sebenarnya adalah prisma segi 4 siku-siku yang memiliki ciri khusus. Prisma segi 4 siku-siku, prisma yang semua sudutnya berbentuk siku-siku atau 90 derajat atau disebut juga prisma tegak, paralel epipedum tegak, prisma tegak, prisma siku-siku ya. Antara balok dan kubus memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan. Semua kubus adalah balok. Balok belum tentu kubus. Ya, apa yang membedakan antara kubus dengan balok? Yang membedakan adalah bangun datar yang menjadi sisi dari kubus dan balok. Kubus semua sisinya sama dan sebangun, yaitu berbentuk persegi atau bujur sangkar. Tetapi balok tidak, hanya sisi-sisi yang berhadapan saja yang sama dan sebangun. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang itu terdiri dari sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi atau diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Mari kita bahas satu persatu ya. Unsur-unsur bangun ruang terdiri dari sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi atau diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Coba kalian perhatikan bangun ruang A, B, C, D, E, F, G. Di situ. Itu sudah ditunjukkan ya. Lihat anak panahnya. Diagonal ruang, yang namanya diagonal ruang ya. Garis putus-putus itu berbentuk garis diagonal ruang. Kemudian diagonal bidang atau diagonal sisi juga berbentuk garis lurus berwarna biru itu ya. Bidang diagonal berbentuk bangun datar berwarna kuning itu ya. Bidang diagonal berbentuk bangun datar, yang sedangkan diagonal ruang dan diagonal sisi berbentuk garis. Kemudian sisi, lihat sisi itu bangun datar yang membatasi atau yang membentuk bangun ruang. Kalau kita buat jaring-jaring, maka jaring-jaring itu adalah rangkaian dari sisi-sisi yang membentuk bangun ruang. Kemudian titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Kemudian rusuk itu perpotongan antara dua sisi. Ya, berupa garis itu yang berwarna oranye itu ya. Seperti kalau membuat bangunan ya, apanya? Tiang atau cagak atau apa itu? Penyangga ya. Berikut adalah pengertian dari sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Ya, kita mulai dari sisi. Sisi adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang.
Ya, kalau kita buka bangun ruang itu maka akan terbentuklah jaring-jaring bangun ruang. Nah, jaring-jaring bangun ruang itu merupakan rangkaian dari sisi-sisi yang membentuk bangun ruang. Lihat, itu ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus mempunyai berapa sisi itu? Ada sisi depan dan belakang, sisi kanan, kiri, sisi alas dan tutup. Berapa? Ya, ada 6 sisi ya. Ya. Kemudian itu lihat tabung. Nah, ambil contoh tabung. Tabung mempunyai 3 sisi. Alas, tutup, dan selimut tabung. Nanti kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Kemudian rusuk. Rusuk itu adalah pertemuan atau perpotongan antara dua sisi. Boleh juga kamu sebut sebagai pembatas antara dua sisi, boleh. Bentuknya garis lurus, ya. Lihat, itu gambar balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Punya berapa rusuk? Rusuk alasnya ada 4, rusuk tutupnya ada 4, rusuk tegaknya yang berdiri tegak itu AE, BF, CG, DH itu tegak, rusuk tegak namanya. Rusuk tegaknya ada 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 ada 12 rusuk. Ya, itu namanya rusuk. Titik sudut. Titik sudut itu adalah pertemuan atau perpotongan antara 3 rusuk. Lihat, rusuk AD, kemudian rusuk CD, dan rusuk HD bertemu, berpotongan pada titik D. Ya, jadi titik sudut itu adalah pertemuan atau perpotongan antara 3 rusuk. Ya, titik sudut D adalah perpotongan dari rusuk AD, CD, dan HD. Bisa dipahami? Ya, cari rusuk titik sudut yang lainnya. Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap sisi atau bidang. Ya, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sisi depannya, bidang depannya, sisi depan ya, A, B, C, D. Nah, pada sisi depan A, B, C, D itu terdapat 2 diagonal bidang atau diagonal sisi yang berwarna biru itu ya. Yaitu diagonal bidang AC dan BD. Setiap satu sisi memiliki 2 diagonal bidang atau 2 diagonal sisi. Kita tinggal menghitung ada berapa banyaknya diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus. Ada berapa? Ya, kita cari dulu. Sisi depan ada 2. Sisi belakang E, F, G, H. Diagonal bidangnya berwarna kuning itu, ya. E, F, G, H mempunyai 2 diagonal bidang. Tadi kan sudah dikatakan Bu Guru, setiap sisi punya 2 diagonal bidang atau 2 diagonal sisi, ya. Nah, kemudian sisi alas 2, tutupnya juga 2. Sisi kanan punya 2 diagonal bidang atau diagonal sisi, sisi kiri juga sama. Nah, kalau setiap sisi memiliki 2 diagonal bidang atau diagonal sisi, maka kubus yang memiliki 6 sisi itu memiliki berapa diagonal bidang atau diagonal sisi? Ya, 2 kali 6 ada 12. Jadi kubus memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, kita cari nanti pada balok, tabung, dan bangun ruang yang lainnya.
Diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Jadi di dalam ruangan. Letaknya ada di dalam ruangan, ya. Lihat. Kubus A, B, C, D, E, F, G, ya. Nah, diagonal ruang AG. Lihat, AG. D, F ada di dalam ruangan itu, ya. Kemudian ada diagonal B, H, dan ada diagonal ruang CE. Jadi, kubus memiliki 4 diagonal ruang. Diingat-ingat ya. Yang terakhir, bidang diagonal. Bidang diagonal berbentuk bangun datar. Ya, bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu bangun ruang. Ya, seperti sekat ya, seperti sekat ya. Perhatikan itu. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, lihat. Ada bidang diagonal A, D, G, F. Mana A, D, G, F? Diikuti. A, D, G, F. Dan diagonal atau bidang diagonal B, C, H, E. Mana B, C, H, E? Nah, berbentuk bangun datar ya. Nah, seperti jajaran ginjang itu, tapi tidak, bentuknya persegi panjang. Kelihatannya seperti jajaran ginjang, tapi bukan sebenarnya. Bangun datar yang menjadi bidang diagonal balok berupa persegi panjang. Kemudian lihat ada bidang diagonal yang hijau itu tengah. E, F, C, D, atau mulai dari C, D, E, F, urut abjad ya. Mana C, D, F? Ya. Yang dibatasi oleh rusuk E, F, dan rusuk C, D. Ya. Kemudian ada bidang diagonal A, B, G, H yang dibatasi oleh rusuk G, H, dan AB. Paham? Kemudian ada bidang diagonal B, D, H, F. B, D, H, F dibatasi oleh rusuk BF, rusuk tegak BF, lihat BF, dan rusuk tegak DH. Kemudian ada lagi bidang diagonal ACGE. ACGE dibatasi oleh rusuk CG, rusuk tegak CG, dan rusuk tegak AE. Bisa dipahami? Berarti balok memiliki 2 kali 3 bidang diagonal. Berarti memiliki 6 bidang diagonal. Balok memiliki 6 bidang diagonal. Ya, karena memiliki 12 rusuk, 6 sisi. Jelas? Bisa dipahami? Oke, silakan berlatih, diulang-ulang, dipahami ya. Nah, untuk materi berikutnya nantikan video pembelajaran selanjutnya. Supaya tidak ketinggalan, silahkan pencet tombol like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.